Jangan membunuh karakter anak. Suatu saat ayahku menggendongku, mengantarkanku, menitipkannya agar aku belajar mengaji dengan baik dengan guruku di kampung di kaki gunung sana. Ayahku bilang, belajarlah dengan baik, ikuti gurumu yang baik, agar kamu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bertemanlah dengan mereka yang baik-baik, supaya akhlakmu juga menjadi lebih baik. Pada saat ini, banyak orang tua yang mengambil langkah yang sadar atau tidak sadar berdampak besar pada mental atau karakter anak mereka. Kata mereka, saya waktu kecil miskin, anak saya harus mendapat yang terbaik. Waktu kecil saya makan saja susah, tidak enak, payah. Saya pastikan mereka anak-anak saya sekarang makan dengan enak dan tidur pun dengan nyenyak. Waktu kecil saya belajar ditemani lampu teplok minyak tanah dan cuma ada 2 buah buku. Sekarang anak saya sekolahkan di luar negeri. Orang sukses itu akan menjadi lebih berhasil suksesnya karena pertama, diberi pendidikan dengan benar, terlepas apakah anak orang kaya atau anak orang biasa-biasa saja. Yang kedua, diberikan tantangan atau kesulitan yang tidak gampang yang dia hadapi. Apabila kamu tidak mau merasa lelahnya belajar, kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang dapat memberikan manfaat. Ketika kita menyadari ada anak-anak orang berada yang tetap jempolan attitude dan perjuangannya, tetapi dalam kenyataannya kebanyakan orang tua yang berhasil sukses dulunya mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa kasus, orang kekurangan dan biasa-biasa saja dari segi ekonomi, itulah yang menjadi drive orang-orang yang menjadi sukses. Ini adalah resep nyata. Kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala orang sukses adalah ladang atau kawah candra di muka, di mana mereka menempa diri, digodok supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil dengan jiwa dan raga yang kuat. Apabila kita ingin mencetak anak-anak bangsa yang bermental baja, kuat, mengapa kita justru memberikan semua terlalu gampang atau kemudahan? Karena justru kita hilangkan kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan untuk mendidik mereka supaya menjadi generasi yang lebih baik dan lebih baik lagi, kuat jiwa dan raganya. Karena apabila menghilangkan kesulitan-kesulitan itu, justru kita akan menciptakan generasi-generasi syarat-syarat hidupnya yang lebih banyak lagi. Akhirnya generasi berikutnya, karena thinking frame, dahulu saya susah, saya tidak mau anak saya susah. Ini yang terjadi sekarang, mulai tampak. Banyaknya anak-anak kita yang tidak bisa makan sayuran, maunya daging, maunya hanya dengan ikan. Terus kita bayangkan apabila di era serba sulit, misalnya seperti sekarang di pandemi Corona 19 atau COVID-19. Sudahlah susah, anak kita tidak mau makan kalau tidak ada daging atau tidak ada ikan. Anak teman kita terbiasa dengan es krim pabrikan. Begitu makan es krim rumahan, langsung muntah-muntah, tidak bisa memakannya. Ada cucu ngamuk-ngamuk di rumah neneknya, karena di rumah neneknya tidak ada mandi air hangat atau air panas. Tidak mau mandi ketika tidak ada kolam renangnya. Yang ada kolam renang biasa yang terkadang juga dipakai untuk juga bebek berenang. Bisa gatal-gatal kawan. Saya tidak nyinyirin mereka yang bekerja,
kebetulan di kantoran atau di perusahaan kali ini inginnya bekerja yang nyaman-nyaman saja saat bekerja, tanpa ada tantangan untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Jadikan kenyamanan itu sebetulnya sebagai suatu yang nice to have dan bukan must have. Saya sangat menyukai cara para sultan dalam mendidik anak-anak mereka. Kita pernah membaca bahwa saat balita anak-anak sultan dikirim, dititipkan untuk hidup di desa, makan susah, main lumpur, main tanah, mandi di sumur, hujan-hujanan, meski dia adalah anak sultan. Mereka tidak tahu adalah anak sultan. Mereka merasakan standar hidup yang rendah dan mereka merasakan cukup dan nyaman dengan kehidupan itu. Setelah mau menjelang dewasa atau besar, akhirnya dijemput kembali oleh istana. Apa dampak positifnya? Tentu saja dampak positifnya yang diraih anak-anak sultan, hidupnya bersikap merakyat dan sederhana. Dia makan daging atau makan steak, dia makan ikan, tetapi dia tahu bahwa daging adalah sebuah kemewahan, bukan sebagai syarat hidup minimum. Sehingga kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, tidak memiliki syarat hidup yang terlalu banyak. Kita biasakan anak-anak kita naik perahu, naik ketek, angkutan kota, naik kereta api, naik andong, naik odong-odong, naik sepeda ontel, supaya mereka tahu akan kesederhanaan. Saya terkadang membiarkan mereka bermain-main, tidur di lantai. Siapa tahu suatu saat nanti mengalaminya. Saya sengaja mematikan AC di kala mereka tidur. Siapa tahu suatu saat cannot afford air conditioning. Saya tidak siapkan air panas agar mereka terbiasa mandi dengan air dingin. Saya batasi, saya awasi mereka untuk main tablet atau gadget supaya mereka tidak terlalu tergantung pada kemewahan. Saya ajarkan untuk tidak menilai teman atau menilai orang lain dari segi mewahnya, dari segi megahnya rumah, mewahnya mobil dari mereknya, sehingga mereka terfokus untuk memperbaiki diri. Kalau makan nasi diusahakan untuk dihabiskan apa yang sudah tertuang di piring, tidak menyisakannya nasi. Karena saya tahu suatu saat mungkin that is all they can afford. Bahkan tidak ada nasi atau makan tidak sama sekali. Kita sudah siap mental lahir dan batin dengan mental yang kuat, baik jasmani ataupun rohani. Kenapa semua itu penting? Kita harus ingat ayah dan ibu kita bersaing pada saat itu dengan 135 juta penduduk Indonesia, 3 miliar penduduk dunia. Tetapi anak-anak kita tentu akan bersaing dengan lebih banyak lagi, 350 juta orang Indonesia, 8 miliar penduduk dunia pada saat ini di generasinya mereka. Semoga mereka lebih tangguh dan lahir serta batinnya menghadapi persaingan hidup. Tentu saja supaya mereka kuat dan berhasil memenuhi daripada tantangan hidup tersebut. Mudah-mudahan semua mereka dapat berhasil. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.